Ya, apresiasi bagi petugas atau pengawal pemilu kita, dialog jurnal pagi kita hari ini. Sebelum ke Mas Agus lagi, kita sudah tersambung lagi dengan Bang Frits di ujung telepon. Bang Frits, masih bersama kita? Iya. Masih. Iya, ini kalau kita tadi sudah menyinggung terkait adanya santunan yang sudah mulai dibahas, yang sudah diajukan juga oleh KPU Bawaslu kepada Menteri Keuangan. Seperti apa realisasinya agar segera didapatkan oleh keluarga korban anggota KPPS ini, Bang? Ya, terima kasih. Kemarin kami itu sudah rapat di Kementerian Keuangan, Mbak, untuk membahas mengenai bagaimana peran juga dari Kementerian Keuangan untuk terlibat di dalam membantu dan meringankan beban bagi baik yang meninggal ataupun karena sakit. Dan menurut daripada Menteri Keuangan bahwa Kementerian Keuangan dapat akan melakukan mencari mata anggaran yang sesuai juga dengan sehingga adanya baik santunan ataupun bantuan itu dapat diberikan. Meskipun jumlahnya masih belum diketahui berapa, tetapi mata anggaran pemerintah akan segera mengalokasikan dana tersebut. Nah, dan kami juga di Bawaslu juga akan mengambil bagian untuk turut serta membantu untuk mensupport teman-teman tersebut. Oke, jadi, ambil bagian seperti apa yang dilakukan Bawaslu begitu? Ya, bagaimanapun pengawas pemilu itu kan juga bagian dari kami, bagian dari Badan Pengawas Pemilu, bagian dari 900.000 pengawas TPS yang bekerja pada hari H. Mengambil bagiannya, kita akan melihat seberapa besar kami bisa merubah anggaran kami sehingga ada bantuan yang bisa kami ambil dari anggaran Bawaslu ataupun dari kami sebagai pribadi. Masih orang per orang juga akan mensupport terhadap teman-teman kami yang meninggal, yang wafat ataupun yang harus dirawat inap. Baik, Bang Frits, terakhir kita kembali lagi kepada sistem begitu. Kalau Anda sendiri melihat dari Bawaslu, pelaksanaannya apa yang perlu dievaluasi dan juga sudah ada juga wacana yang juga sudah beredar terkait evaluasi dari pemilu 2019 ini untuk memisahkan baik yang nasional dan juga yang lokal begitu. Apa yang akan Bawaslu lakukan melihat kondisi bahwa banyak anggota KPPS dan juga anggota Bawaslu yang wafat karena kelelahan dalam mengawal pelaksanaan pemilu? Kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, Mbak. Bukan sekedar mengenai sistemnya saja gitu, 4/5. Yang dari 4 menjadi 5 kertas suara. Tapi kan juga bisa melihat bagaimana proses pelatihannya. Kemudian bagaimana proses, apakah karena 4 menjadi 5 sehingga proses logistiknya menjadi terhambat. Ataukah itu karena persoalan mengenai pemutakhiran data pemilihnya. Sehingga proses semakin banyak orang atau semakin tidak jelas atau semakin banyak persoalan yang harus dibebankan ke KPPS. Atau sebenarnya kita harus bisa melihat evaluasi, mungkin jangan-jangan persoalannya bukan di KPPS tetapi di satu tingkat lebih tingginya. Bagaimana soal pelatihannya, bagaimana soal untuk para pemilih yang datang itu memang adalah pemilih yang benar-benar berhak untuk bisa memilih di TPS. Jadi persoalan dari 4 kertas suara menjadi 5 kertas suara, apakah bisa diselesaikan seandainya misalnya jumlah TPS-nya, jumlah DPT-nya diperkecil misalnya, bukan lagi 300 tapi 150, atau sebenarnya jangan-jangan bukan persoalan mengenai angka 300-nya, tapi bagaimana kesiapan pelatihan, bagaimana kesiapan logistik yang on time, sehingga bagaimana form-formnya yang segitu banyak form yang harus diisi dan harus disalin, itu tidak harus dilakukan, tapi mungkin ada
simplifikasi daripada form. Itu mungkin saya rasa yang harus bisa menjadi wacana rekomendasi dan evaluasi kita selanjutnya. Baik, artinya memang sudah terlihat begitu ya, sudah diketahui apa poin-poin yang akan dievaluasi untuk pelaksanaan pemilu kali ini dan yang bisa diaplikasikan di pemilu selanjutnya. Terima kasih banyak Bang Frits Edward Siregar, dan kami juga menyampaikan turut berduka cita kepada teman-teman atau anggota Bawaslu yang memang juga wafat di pelaksanaan pemilu kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kembali ke Mas Agus lagi. Ini anggaran tadi disampaikan oleh Bawaslu, jika memang realisasinya tidak sesuai harapan begitu untuk besaran santunan akan dari Bawaslu sendiri, ini bentuk pertanggungjawaban juga mungkin yang terlihat seperti itu. Tapi apalagi yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemilu kali ini untuk bisa mengawal pemilu di pemilu berikutnya agar tidak terjadi hal yang serupa, Mas Agus? Ya, saya kira gini, ini tadi sebagian disampaikan sama Bung Frits, tapi begini, Indonesia ini sudah berpengalaman menyelenggarakan pemilu secara kolosal sejak tahun 99, yang pasca reformasi ya, pemilu nasional. Belum lagi pemilu lokal. Jadi sebenarnya administrasi pemilu kita, lepas bahwa kemudian 2019 ada perubahan sistem yang berdampak pada kompleksitas yang bertambah, harusnya administrasi pemilu itu tetap saja profesionalitasnya, kemudian ketangguhan terhadap situasi yang berkembang, adaptasinya dan caranya, sistemnya juga harusnya sama. Begitu. Justru yang jadi pertanyaan sekarang, fakta bahwa pemilu 2019 lebih kompleks, tetapi jika dibandingkan 2014, ini kan bedanya ada penambahan satu surat suara saja. Nah kemudian tetapi justru ada korban jiwa dan itu cukup banyak. Nah ternyata baru ketahuan kalau kemudian korban-korban itu tidak memiliki support dari sisi misalnya asuransi. Nah ini yang sedang kita bicarakan. Nah makanya maksud saya ini urusan jangka pendek ya. Saya kira kita harus apresiasi beberapa pihak, termasuk Presiden Jokowi sudah menyampaikan agar Menteri Keuangan untuk segera membereskan hal ini, termasuk Menteri Dalam Negeri. Sekarang bersambut juga KPU dan Bawaslu sebagai penanggung jawab. Saya kira kalau urusan anggaran, seharusnya Indonesia tidak perlu khawatir, kan APBN kita mungkin 2.200-an triliun gitu. Nah termasuk di KPU sendiri itu taruhlah untuk santunan mungkin bisa fokus. Saya tidak tahu persis apakah dananya ada di kasnya KPU atau masih di Kementerian Keuangan, tetapi hasil dari efisiensi anggaran dari KPU itu bisa dialokasikan. Efisiensi yang terjadi di 2019 ini begitu. Bisa ratusan, hampir ya ratusan miliar lah itu nilainya. Dan itu juga sebuah bukti bahwa memang Bawaslu ataupun KPU sudah mempersiapkan mitigasi, terlihat dari situ juga bahwa ada anggaran yang memang istilahnya anggaran yang tidak terduga mungkin bisa digunakan jika terjadi hal-hal yang awalnya memang efisiensi ini tidak dimaksudkan dalam menjawab kebutuhan ini. Pastinya karena kita tidak memprediksi untuk jatuhnya justru kemudian karena kita tahu KPU karena dia memang urusannya di pengadaan barang itu cukup memakan biaya yang besar ketika mereka lakukan efisiensi, maka sebenarnya alokasi itu ada, tinggal nanti yang disampaikan Bung Frits tadi, kalau misalnya pihak Kementerian Keuangan mencarikan mata anggaran yang lain, mungkin itu peruntukannya lain. Jadi sementara untuk santunan fokus di urusan yang dana hasil efisiensi, tetapi kemudian kebutuhan lainnya misalnya bisa nggak dipikirkan asuransi yang lebih jangka panjang. Kemudian mungkin model-model skema pendidikan beasiswa buat keluarga yang ditinggalkan. Bagaimanapun juga mungkin ini juga tulang keluarga kan? Tulang punggung keluarga. Baik. Dan mungkin juga tidak banyak juga masyarakat mungkin di lingkungan saya saja yang menganggap honor yang dianggapnya besar, kurang lebih 500.000 hanya untuk satu hari kerja itu saja, itu sesuatu hal pendapatan tambahan begitu. Tapi kenyataannya mereka tidak bersiap diri, ini lebih dari satu hari waktu kerja. Tapi catatan saya satu yang tertinggal. Sebenarnya gini, ini pelajaran penting buat bangsa kita. Meskipun orang bekerja hanya satu hari dan taruhlah itu jiwanya relawan, kerelawanan muncul. Ya ini akhirnya tidak bisa dikatakan petugas, tapi relawan begitu ya? Tidak bisa ditolerir. Bahkan relawan pun dia harus digaransi untuk urusan asuransi sosial atau asuransi kesehatan. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa tetap bersama kami, Dialog Jurnal Pagi segera kembali.